itu sendiri kelas 3. Langsung gue mas yang kono itu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh pengantar gitu teman-teman. Oh, gitu ya. Ya, mengingat waktu yang sudah jam 9.30 lebih, sambil menunggu teman yang lain untuk bergabung, Nur segera mulai. Siap mengikuti ya. Semoga di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap diberikan petunjuk, yaitu melaksanakan tugas untuk belajar dan mengikuti dengan baik. Seperti yang kalian lihat di tayangan, untuk materi layanan bimbingan konseling, yaitu topik bimbingannya berkonsentrasi dalam belajar. Bidang layanannya yaitu bimbingan belajar. Adapun tujuan secara umum, siswa dapat mengikuti proses belajar di kelas dengan baik. Adapun tujuan khususnya, siswa dapat mendeskripsikan bagaimana berkonsentrasi di kelas. Dan siswa dapat mempraktekkan berkomunikasi terhadap suatu hal. Nah, sekarang faktor penghambat belajar. Ketika kita sedang belajar di kelas, terkadang kita kesulitan untuk mendapatkan perhatian atau pikiran terhadap pelajaran yang sedang diikuti, atau biasa kita mengatakan tidak berkonsentrasi saat belajar. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal. Itu di sini faktor penghambatnya. Ya. Bunur ulang, ketika kita sedang belajar di kelas, terkadang kita kesulitan untuk memusatkan perhatian atau pikiran terhadap pelajaran yang sedang kita ikuti,
atau biasa kita mengatakan tidak berkonsentrasi saat belajar. Faktor penghambatnya di sini ada 6 poin ya. Satu, fisik tidak sehat atau sedang sakit. 2, terlalu lelah. 3, sedang mengalami kecemasan dan khawatir terhadap sesuatu hal. Yang keempat, bosan dan jenuh. Yang kelima, adanya suara yang mengganggu. Misalnya diajak teman mengobrol saat guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Yang keenam, memiliki terlalu banyak tugas yang belum selesai dan menumpuk sehingga lebih memikirkan tugas tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membantu kita meningkatkan konsentrasi, yaitu sebagai berikut. Ya, tadi faktor penghambatnya, nomor 1, fisik tidak sehat atau sedang sakit. Nah, maka di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan ya. Ketika fisik tidak sehat atau sedang sakit, berarti apa yang dapat dilakukan? Coba dilihat yang warna biru tua. Ketika fisik tidak sehat atau sedang sakit, waktu istirahat yang Suaranya kurang jelas, gerenjet-gerenjet. terlalu lelah, maka ketika itu saat belajar istirahatlah sejenak, jangan memaksakan diri. Karena dengan istirahat sejenak bisa rileks, nanti dapat melanjutkan belajar lagi. Karena kalau dipaksakan ya itu bisa tidak maksimal nanti belajarnya. Sedang faktor yang ketiga yaitu mengalami kecemasan dan khawatir terhadap sesuatu hal. Maka apa yang dapat dilakukan? Nah, yang warna hijau itu atas. Sedang mengalami kecemasan dan khawatir terhadap sesuatu hal, berarti menghilangkan beban atau hal-hal yang mengganggu pikiran saat belajar. Yang keempat, bosan dan jenuh.
Itu yang biru muda. Ya. Yang menghambat belajar yaitu bosan dan jenuh, berarti harus melakukan ya apa yang dilakukan, yaitu memiliki motivasi yang dapat mendorong kita untuk semangat belajar. Bosan dan kejenuhan bisa terjadi, ya. Nah, maka harus memiliki motivasi yang dapat mendorong kita untuk tetap semangat belajar. Yang kelima, adanya suara yang mengganggu, misalnya diajak teman mengobrol saat guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Maka yang warna kuning, hindari penggunaan gadget ketika belajar seperti menggunakan telepon genggam atau HP. Ya, ini ketika pembelajaran di dalam kelas, ya, karena belajar justru memakai HP, ya. Nah, ini kalau pembelajaran yang normal biasa dilakukan. Yang keenam, memiliki terlalu banyak tugas yang belum selesai dan menumpuk sehingga lebih memikirkan tugas tersebut. Apa yang dilakukan? Yang warna merah. Dahulukan mengerjakan tugas yang harus segera dikumpulkan. Hindari menunda waktu untuk mengerjakan tugas karena hal ini dapat membuat kita terbebani oleh tugas-tugas tersebut. Nah, karena setiap pelajaran, ya, Bapak Ibu guru biasanya ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, ini, ya, maka yang harus dilakukan agar maka dahulukan mengerjakan tugas yang harus segera dikumpulkan. Hindari untuk mengerjakan karena kita tunda tidak segera dikerjakan membuat terbebani oleh tugas-tugas tersebut. Ya. Nah, Bu Nur mengingatkan kembali ini ya kaitannya dengan tugas-tugas. Untuk BK tidak ada tugas khusus, ya. Sekali lagi tidak ada tugas khusus seperti mapel, bidang studi yang lain. Bapak Ibu guru memberikan tugas yang harus dikirim. Namun setelah mengikuti materi BK, misalnya di pertemuan sebelumnya sekolah lanjutan, ya, itu materi yang diberikan setelah kalian memahami sekolah-sekolah setelah SMA, nanti ada SMK kejuruan, SMA yang sekolah lanjutan atas. Nah, berarti kalian
harus memutuskan, bisa memutuskan, memilih sekolah mana yang harus atau yang kalian minati, yang kalian sukai. Ya tugasnya itu langsung menyikapi dari materi itu. Kemudian materi yang berikutnya, misalnya motivasi belajar. Yang selama ini ada yang malas, ada yang masih ogah-ogahan mengikuti atau belajar, ya, atau ini sudah belajar tapi kurang semangat. Makanya setelah mengikuti materi motivasi, kalian harus bisa meningkatkan hal-hal apa yang refleksi yang membuat malas dengan sudah mengikuti materi yang diberikan Bu Nur, seperti tayangan video kemarin, ya, aku ingin sekolah, kemudian membuat cita-cita. Dari sekarang harus menetapkan cita-cita, karena dengan memiliki cita-cita akan meningkatkan atau memiliki semangat belajar. Ya. Demikian juga ini materi yang sedang diberikan, konsentrasi dalam belajar. Maka setelah ini, apa yang membuat kalian selama ini kurang atau tidak konsentrasi? Maka setelah mengetahui dan memiliki beberapa hal ini ya dari materi, nanti juga disikapi untuk dilakukan atau dilaksanakan. Ini tadi faktor penghambat yang terdiri dari 6 aspek dan hal-hal yang harus dilakukan, ya, yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan konsentrasi. Berkonsentrasi saat belajar di kelas akan memberikan kita manfaat yang dapat berguna bagi diri kita. Berikut ini manfaat yang kita dapatkan jika kita dapat berkonsentrasi saat belajar di dalam kelas. Manfaat yang pertama, jika berkonsentrasi saat belajar, yaitu kita lebih mudah mengingat materi pelajaran yang dipelajari. Berikut panah yang berikutnya ya, itu. Kita akan menjadi semangat belajar karena kita sudah siap untuk menerima pelajaran. Itu arah panah itu berarti manfaat-manfaat dari berkonsentrasi. Yang berikutnya kita akan mendapat hasil belajar yang baik. Kemudian berikutnya kita lebih mudah memahami dan mengerti apa yang sedang kita pelajari. Ya, itu ada 4 manfaat dari berkonsentrasi. Tadi faktor penghambat dan hal yang harus dilakukan. Ini
materi, berkonsentrasi dalam belajar. Ya. Masih berkaitan dengan materi konsentrasi, ini yang selanjutnya ya, ini ada kisah bergambar. Terlihat ya gambarnya ya, anak-anak? Kelihatan enggak? Halo? Gambarnya terlihat enggak? Terlihat, Bu. Oh, terlihat nih. Ya, Bu Nur ngecek. Nanti kalau ternyata Bu Nur setelah menerangkan tidak kelihatan ya. Ya, ini ada kisah bergambar masih kaitannya dengan materi konsentrasi ya. Ini konsentrasi di dalam kelas. Nah. Kalau di dalam kelas ini dikisahkan seorang siswa namanya si Boy ya. Nah, konsentrasi di dalam kelas. Ini gambar yang paling atas, ini si Boy, yang mana teman-temannya sudah mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, ini si Boy karena tidak konsentrasi ya, jadi ketika seorang ibu guru yang sudah siap mengajar berada di depan kelas, halo Boy, kamu kok melamun aja? Ini Boy masih membayangkan dia akan main game ya, tidak konsentrasi dalam belajar. Ntar pulang sekolah langsung ke game ya, tapi masih lama banget pelajarannya. Nah, jadi saat di dalam kelas pikiran Boy hanya tertuju pada game ya, dia tanpa dan mengikuti pelajaran yang disampaikan gurunya. Boy menjadi pusat perhatian guru dan teman-temannya karena terus-terusan melamun. Ya. Ya, karena disapa oleh ibu guru, Boy tidak memperhatikan. Ini teman sebangkunya, ya. Dan itu dipanggil bu guru, kata temannya yang duduk di sebelah. Tapi si Boy apa ini? Mereka masih melamun, belum konsentrasi, masih membayangkan nanti game ya. Tunggu aja, ntar aku
upgrade senjata baru akan kuhabisi monster itu. Ini temannya mengatakan lagi, dasar nggak waras kamu kowe ya. Seluruh teman-temannya di kelas tertawa terbahak-bahak. Begitu pula dengan ibu guru yang juga ikut tertawa karena kelakuan Boy. Ya, Boy hanya tersenyum atas kejadian tersebut. Akhirnya ibu guru memberi nasihat kepada Boy, ya, dan semua siswa untuk selalu berkonsentrasi dengan topik ataupun kegiatan yang sedang dikerjakan. Ini sebuah kisah bergambar. Jadi kalian setelah mendapatkan materi ini, ya, untuk bisa mengaplikasikan, ya, nanti di dalam belajar kalau kita sudah normal pembelajaran bertatap muka. Ya. Semoga yang Bu Nur berikan hari ini dapat bermanfaat. Semoga kita tetap diberikan kesehatan sehingga selalu dapat mengikuti pembelajaran daring, ya, meskipun tidak bertatap muka, kita tetap belajar terus, semangat, ya. Itu yang dapat Bu Nur sampaikan hari ini. Semoga minggu depan materi selanjutnya semuanya bisa mengikuti, ya. Bu Nur akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.